Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama, seperti biasa di channel kecintaan kita semua Jaripedia. Hari ini saya mau ngajakin teman-teman untuk mereview beberapa trading plan yang sempat kita marking saat sesi live charting VIP-nya Jaripedia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu program VIP itu apa aja, salah satunya adalah live charting yang kita lakukan di setiap hari Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk mereview trading plan apa yang kepanggil, adakah yang SL, adakah yang TP, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari setup-setup tersebut. Yuk kita masuk ke dalam videonya. Let's go! Nah, setup kita yang pertama ada di Euro USD. Kita akan langsung masuk ke setupnya. Ini menarik teman-teman. Ada satu setup yang ini yang kita marking tanggal 14 November. Waktu itu bentukannya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat yang 14 November jam 19.30 waktu kita charting kemarin. Nah, kita punya rally base rally searah dengan trend. Nah, teman bisa lihat area ini masih valid, tetapi seiring berjalannya waktu, trennya hilang. EMA 200 udah meninggalkan area. Ingat teman-teman, rule basic yang kita gunakan di Jaripedia adalah trend dan juga high quality zone. Saat tren ini hilang, artinya kita tidak punya setup yang valid. Artinya pending order kita di setup ini wajib kita cancel. Kabar baiknya, kalau teman-teman follow trend dengan baik, teman-teman bisa lihat juga ada area yang bekerja di sana, ada area drop, base, dan rally. Secara scoring, area ini menarik banget ya, skornya 5/5. Dan secara trend juga confirm. Tetapi ini setupnya sedikit agresif, karena ini di luar dari EMA 100. Kita punya kedua komponen tersebut yang saya sampaikan tadi di awal. Kita punya trend, kita punya high quality zone, dan itu merupakan valid entry. Dan kalau teman-teman lihat, areanya juga di marking oleh base indikator. Saya akan kedip-kedipin ya, base indikator nyala, base indikator mati, base indikator saya nyalain lagi. Nah, warna ini teman-teman di marking oleh base indikator, sekali lagi areanya drop base rally ini. Kebetulan harga masuk dan sekarang udah 1/5. Nah, kebetulan setup ini nggak di marking ya saat live charting, tetapi ini setup salah satu teman kita. Sekaligus kita bahas, saya tunjukin ke teman-teman semuanya supaya kita bisa belajar dari setup yang di marking oleh teman kita ini. 1/5 di Euro USD. Menarik ya. Ada drop base rally. Personally saya nggak entry teman-teman, karena saya nggak begitu suka drop base rally, tapi selamat buat teman-teman yang ngambil. Kita lanjutin ke USD CAD. Nah, di USD CAD ini kita punya setup yang menarik. Kalau teman-teman pengen lihat setupnya juga kita marking ya. Ini live charting 14 November. Teman-teman bisa lihat di member area. Buat teman-teman VIP juga bisa akses ya. Buat teman-teman yang publik mungkin belum bisa. Tapi ya, teman-teman bisa lihat ini adalah area yang di marking oleh base indikator di USD CAD waktu itu. Waktu itu masih belum ada EMA-nya. Tetapi saat harga kembali, kita sudah punya EMA di dalamnya. Artinya setup ini valid, konservatif, mengikuti EMA. Nah, ini ada juga satu hal yang sangat menarik yang ingin saya bahas. Waktu itu teman-teman, base indikator memang markingnya sekian ya. Teman-teman bisa fokus lihat area yang merah ini ya, teman-teman bisa lihat. Tetapi waktu itu saya markingnya sampai ke pivot. Kenapa kok saya marking sampai ke pivot? Karena saya pernah melihat banyak gambar, saya punya cukup banyak data bahwa area rally base rally maupun drop base drop yang dekat banget sama pivot, idealnya di-combine sampai pivot. Karena apa? Supaya lebih banyak selamatnya. Tetapi kabar baiknya buat teman-teman yang tidak combine sampai pivot, saya akan kecilin garisnya. Teman-teman punya RR yang lebih baik nih sekarang. Udah TP 1/4 bahkan. Tetapi kalau kita combine sampai pivot, kita tambahkan buffer selebar ini, areanya selebar ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kita barusan aja TP 2. Tapi it's okay teman-teman, tidak jadi masalah. Ini kembali lagi ke rule kita masing-masing. Filter combine sampai pivot atau enggak itu masing-masing ya. Sekali lagi, teman-teman bisa lihat banyak kasus, barulah bisa teman-teman memutuskan. Kira-kira seperti itu. Saya tim yang combine sampai pivot. Kemudian kita lanjut ke Euro Yen. Kita akan lihat ke Euro Yen. Nah, Euro Yen ini juga setup yang cukup menarik yang bisa kita lihat. Apa yang menarik? Sekali lagi, searah dengan tren, EMA-nya teman-teman bisa lihat ya. EMA-nya menurun seperti ini dan juga kita punya high quality zone secara scoring. Tetapi memang secara bentuk kurang oke ya. Waktu itu saya akan ambil area yang atas. Tetapi selamat buat teman-teman yang ambil area yang bawah ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Area yang bawah ini bekerja dengan baik. Harga masuk ke sana. Kalau teman-teman pengen lihat setupnya ada di sini ya, harusnya before-nya. Nah, ini adalah areanya di marking juga oleh base indikator. Ini adalah before-nya tanggal 14 November searah dengan tren. Harga masuk dan sekarang harusnya udah running 1/2. Kalau teman-teman ambil area yang atas ya belum kepanggil ya. Kalau area yang bawah udah 1/2. Lumayan ya, 1/2 di Euro Yen. Kita lanjut lagi nih ke Euro CHF deh. Kita akan ke Euro CHF. Nah, setup ini sedikit ngenes ya, karena apa? Karena areanya tidak terpanggil. Teman-teman bisa lihat, ini selisih sepersekian pips ya, 0, berapa pips ya. Kalau teman-teman lihat,
areanya sayangnya tidak terpanggil. Tetapi kabar baiknya, kalau teman-teman menambahkan jarak atau spread atau buffer lah istilahnya untuk proximalnya, harusnya setup ini terpanggil ya. Diturunin dikit kepanggil. Kalau teman-teman rule-nya menambahkan buffer. Tapi kalau personally saya nggak menambahkan buffer untuk setup sell, kecuali buy ya. Nah teman-teman di sini kita bisa lihat EMA-nya juga udah mulai nyebrang. Kalau teman-teman straight to the rule, harusnya setup ini juga di cancel. Euro CHF searah dengan tren, tapi EMA-nya udah keluar dikit. Teman-teman pilihannya gimana? Cancel atau enggak? Kalau straight to the rule cancel. Kalau ya masih ada toleransi sedikit ya bisa mempertahankan area ini. Dan kemungkinan bisa mendapatkan setup ini dan mendapatkan pantulannya. Kalau teman-teman tambahkan buffer. Ya kita bisa journaling aja teman-teman. Banyakin aja contoh gambar. Kemudian kita bisa lanjut ke GBP Yen misalkan. GBP Yen ini juga kasus yang cukup unik ya. Setupnya harusnya sekarang udah di cancel, tetapi area ini belum sampai ya. Harga belum sampai ke setup kita, tapi harga udah drop duluan. Harusnya kalau udah masuk, mungkin udah 1:1 ya kali ya. Saya akan ukur kalau udah masuk 1:1 harusnya. Ya 1:1. Harusnya 1:1. GBP Yen kalau kepanggil. Kalau teman-teman tambahkan spread. Nah dari contoh-contoh ini teman-teman bisa ngumpulin banyak gambar, memutuskan. Enaknya saya tambahkan buffer proximalnya nggak sih? Kalau teman-teman mau tambahkan ya silakan. Keputusan ada di tangan teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Dari GBP Yen kita akan ke NZD CHF deh. Kita akan ke sana dan ini adalah setup yang SL. Menarik ya, kita bisa ketemu setup yang SL yang kita bahas hari ini searah dengan tren. Areanya high quality zone, ini areanya cakep banget, tetapi bisa juga SL. Nah ini penting banget saya sampaikan bahwa sebagus-bagusnya setup tetap bisa SL. Sejelek-jeleknya setup bisa TP. Tinggal kita pilih teman-teman. Area yang bagus dengan tren yang tepat, probabilitas TP-nya lebih bagus. Probabilitas harga mantul dari area tersebut lebih tinggi. Berbeda dengan area yang punya skor yang jelek, berlawanan dengan tren, itu secara probabilitas rendah. Tetapi sekali lagi, ada hari di mana area yang punya probabilitas rendah bisa bekerja, ada hari yang punya probabilitas tinggi juga bisa loss, seperti contoh yang kita lihat bersama di NZD Yen. Apakah ada yang salah? Pertanyaannya kan gitu ya. Ini areanya dimarking oleh base indikator selebar ini. Apakah ada yang salah dengan setup ini? Jawabannya tidak ada. Ya kebetulan aja setup ini tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi kita. Toh kita juga punya MM dan RR yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara memasang stop loss yang tepat. Take profit, RR-nya bisa bagus ya. Kira-kira seperti itu. Dan ya kita akan ke setup kita yang terakhir. Oh ternyata nggak ada, sorry ya. Di NZD Yen nggak ada setup, sorry. Nah teman-teman ternyata itu yang akan kita yang telah kita bahas tadi ya. Semoga teman-teman mendapatkan insight ya. Kalau teman-teman punya atau mendapatkan insight yang baru, teman-teman bisa tag saya di Instagram. Instagram saya adalah @jaripedia atau @dnyindrawan. Bisa tag di sana baik story ataupun postingan ya, terserah. Silakan saya akan repost teman-teman di sana. Dan juga kalau teman-teman melihat video review seperti ini, tipsnya sekali lagi ini tipsnya saya bagikan di belakang, nggak apa-apa ya. Jangan dilihatin doang. Teman-teman bisa lihat setup yang bekerja tuh karena apa. Nah, sekali teman-teman setelah punya atau tahu polanya, teman-teman bisa mengamatinya dan juga bisa mengulanginya lagi nanti di kemudian hari. Saya Dani Indrawan pertama, undur diri. Jangan lupa join di grup untuk ngobrol-ngobrol seputar trading di Telegram. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Joinlah di sana Telegram grup. Link di deskripsi. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.